Oke ya, baik. Mari kita lihat di mana letak kesalahan logika A ini yang banyak menyesatkan banyak orang, dan ini selalu berada di ranking pertama dalam memaknai atau menafsirkan sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam ketuhanan Yang Maha Esa itu ada banyak agama. Ya, dengan tujuan bagaimana mempersatukan, tapi kemudian logika itu ternyata banyak bertentangan dengan logika akal sehat dan logika ilmiah atau syarat-syarat berpikir ilmiah. Memang secara sekilas memang itu sangat logis, kelihatannya mudah dipahami, tapi sebenarnya di sana ada jebakan berpikir dan banyak orang terjebak untuk menyimpang dari pemikiran tentang agama. Ya, yang pertama A, ya yang A ini. Mari kita lihat di situ. Oh, belum saya buka ya. Ya, jadi kalau kita melihat A ini, Tuhannya satu, semua agama adalah garis menuju Tuhan, garis merupakan jalan atau agama menuju Tuhan yang satu. Nah, sehingga semua orang beragama itu sama ya, memiliki kedudukan sama dalam kebenaran. Karena semuanya akan bermuara kepada Tuhan yang satu itu. Maka di situ kemudian dimanfaatkan untuk, oleh karena itu kenapa tidak berkolaborasi, kenapa tidak saling toleransi, kenapa saling egoisme lalu sampai menimbulkan konflik tidak perlu yang akan menghambat ya laju politik atau tujuan politik untuk membangun negara, membangun kesejahteraan, sibuk konflik, tidak sempat membangun, tidak sempat menciptakan kemakmuran, itu kan argumentasi di balik itu. Makanya dengan menggunakan logika ini, ya, mereka menggiring untuk punya dengan alasan yang seakan-akan logis untuk bertoleransi. Apakah benar landasan toleransi itu tidak merubah struktur kepercayaan di dalam agama? Ya, ini kita lihat. Yang pertama ini, ya, ini Tuhan, ya, kemudian ini agama-agama, ya, sebagai satu jalan menuju Tuhan. Nah, umumnya mereka menggunakan penjelasan dengan menganalogkan bahwa seperti bagaimana digambarkan orang-orang buta meraba gajah. Itu sering dipakai untuk menggambarkan, memberi contoh ini, untuk menggiring kepada cuci otak yang salah ini ya, mencuci otak ini. Kalau kita nggak waspada, kita ikut saja pada alur berpikir itu, malah kelamaan kita mau berangsur-angsur kita masuk ke dalam sebuah kerangka berpikir yang kemudian kita susah keluar dari jebakan berpikir itu, logika itu. Nah, tapi kalau kita jeli keluar dari kita keluar melihat secara utuh, maka kita menemukan bahwa analogi ini sangat fatal. Ya, analogi ini sangat fatal. Mengapa fatal? Karena syarat analogi itu berpikir atau reasoning atau mengambil kesimpulan dengan cara logika, analogi. Itu mensyaratkan ada proporsionalisasi dalam beranalogi. Apa yang disamakan, apa yang dijadikan ya, acuan itu harus sama dengan penyamaan atau apa yang disamakan. Ya, harus sama karakteristiknya, sifatnya. Nah, di sini dalam agama-agama Tuhan itu posisinya sangat dimuliakan. Dan bukan berarti Tuhan itu buta, bisu, tidak berdaya. Bahkan sebaliknya, Tuhanlah yang dominan, Tuhan yang memberi petunjuk, Tuhan yang membuat agama, ya, Tuhan yang memvonis kesalahan kalau itu salah, menentukan standar salah dan benar
Kalau menghukum yang salah dan memberikan pahala atau ganjaran bagi yang benar dengan surganya. Tapi apa yang ada di dalam analog ini? Ya, apakah sudah benar ya meletakkan gajah sebagai Tuhan posisinya? Sedangkan orang-orang buta adalah orang-orang yang mencari Tuhan. Dan perabaan dari orang buta itu 7 orang atau 6 orang buta meraba gajah itu itulah kebenaran atau apa namanya agama yang dianut. Ini sesuatu yang sangat naif ini. Ya, Tuhan diposisikan sebagai gajah di situ. Nah, apa yang salah? Ya, apakah ada kesamaan sifat antara gajah dan Tuhan? Ya, lalu disamakan, diturunkan ya formulasi ini dalam analog di dalam hubungan antara gajah dan orang-orang buta. Itu ditulis dalam buku The History of Religion in the World. Dan bahkan Soekarno pernah menggunakan logika ini pada saat dia memberikan kuliah umum di Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 55. Itu direkam dalam sebuah jurnal atau majalah Prisma disebutkan. Soekarno yang katanya cerdas pun terjebak dengan logika ini. Dia nggak sadar bahwa logika ini adalah menempatkan Tuhan dalam posisi yang tidak benar dalam analog ini. Masa Tuhan seperti gajah yang bisu, yang tidak bisa memberi petunjuk pada orang buta yang bingung mencari dia. Dia tidak bisa mengomentari apapun. Dia lemah, tak berdaya. Nah, dengan demikian analog ini bernuansa melecehkan Tuhan dalam agama. Ya, oke. Ya. Maka seharusnya semua orang beragama itu menolak analog ini. Orang beragama sangat terhina dengan analog ini. Masa Tuhan yang diposisikan seperti gajah tak berdaya? Kemarin saya contohkan dengan puncak gunung. Orang-orang mencari puncak gunung. Dan puncak gunung pun juga posisinya pasif. Tidak punya daya memberikan petunjuk pada siapa yang mencoba mencari puncak gunung itu. Pasif. Ya. Saya pakai kemarin juga orang menyamakan spektrum cahaya. Orang menuju Tuhan sama dengan spektrum 7 spektrum cahaya menuju putih dengan komplementasinya. Jadi penempatan posisi Tuhan di sini ya sungguh janggal. Oke? Ini logika tidak boleh, tidak bisa dipakai untuk menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan. Hubungan agama dengan Tuhan di dalam agama. Semua agama akan menolak mestinya. Tapi tanpa perasaan Anda nggak merasa tersinggung kan? Ya. Sebenarnya siapa sih yang membuat logika ini, menjebak ini? Sebenarnya kalau kita cermati, ini adalah upaya orang-orang ilmuwan-ilmuwan barat yang latar belakangnya adalah dendam pada agama, benci pada agama. Karena mereka punya pengalaman, dunia barat pernah tenggelam sampai abad ke-16 belum bisa apa-apa, dunia Islam sudah menjadi peradaban besar dan mengendalikan dunia. Padahal Islam datang belakangan. Ya. Romawi adalah abad ke-8 sampai abad ke-16. Karena apa? Di Romawi menggunakan institusi gereja sebagai poros di dalam mengendalikan kehidupan. Dan para wakil-wakil Tuhan itu mereka kemudian membuat paradigma kebenaran yang kebenaran atas nama Tuhan itu banyak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Sangat tidak bersahabat dengan pengetahuan, membuat bangsa barat terpenjara dengan doktrin gereja. Kalau ada orang yang mencoba mengkritisinya dihukum, ya mereka tidak mau dikritik, mengkritik pandangan kaum gerejawan sama dengan dianggap mengkritik Tuhan dan mereka dihukum. Termasuk Galileo Galilei dan sebagainya itu. Nah,
kemudian kesadaran mereka akan kelemahan itu karena agama itulah kemudian mereka para ilmuwan itu mengambil posisi keluar dari doktrin gereja, keluar dari agama di barat, lalu mereka balik memukul agama sebagai biang kerok dari kegagalan Amerika bangsa barat, ya, dipelopori para ilmuwan barat, kemudian mereka mengalami Aufklärung atau abad pencerahan, di mana maksud pencerahan itulah ya mereka keluar dari kungkungan paradigma berpikirnya gereja, dan barat kemudian menemukan kemajuannya dengan meninggalkan agama. Ya, mereka ini siapa? Mereka ateis, ilmuwan ateis. Ada yang ateis yang apa namanya, yang terang-terangan melawan agama, yang kemudian berkumpul menjadi komunis, musuh agama, karena agama menjadi biang kerok ya bagi kemunduran mereka. Rakyat diajak bersama oleh para ilmuwan untuk melawan agama. Sebagian dengan basa-basi terselubung seakan-akan dia masih beragama, masih kompromi dengan gereja, tapi memenjarakan Tuhan di dalam gereja, tidak boleh ikut campur dalam urusan ilmu pengetahuan dan urusan politik. Bagi mereka ini yang disebut sekuler ini, kemudian meletakkan agama itu sebagai suatu berpikir yang masih terkungkung oleh doktrin-doktrin, terkungkung oleh fantasi-fantasi, ya, oleh mitos-mitos yang tidak objektif, yang sangat subjektif, yang tidak bisa dijadikan pedoman, tidak bisa dijadikan kebenaran, masih pra kebenaran. Maka orang-orang beragama itu adalah orang-orang yang masih bermasalah di dalam berpikir. Lalu mereka mencoba ilmu pengetahuan kampus harus dijauhkan dari ya kehidupan beragama, karena agama itu sifatnya subjektif, tidak ada relevansinya dengan kampus. Para ilmuwan kemudian meletakkan agama sebagai sesuatu yang digambarkan dengan gajah tadi. Itu loh, Tuhannya saja seperti gajah tak berdaya. Orang-orang buta itu, orang-orang beragama itu seperti orang-orang buta yang goblok, itu bertengkar, beda apa? Ya, hanya perbedaan antara mereka karena mereka tidak pernah tahu tentang gajah, ya. Ya, mereka kemudian memiliki apa? Pengalaman yang berbeda, ya. Membicarakan masalah yang tidak ada kepastiannya, dan mereka kemudian saling berbeda, ya, merasa paling benar. Sudah dari pertama sudah aneh, ditambah dengan goblok mereka itu, konflik nggak perlu antara mereka, terus-terusan saling bunuh gitu, ya. Maka kemudian para ilmuwan itu mencoba, setiap mahasiswa masuk di perguruan tinggi, kemudian mereka dicuci otaknya. Itu orang-orang beragama itu ya tidak layak di sini, karena di sini tempat orang-orang berpikir rasional, sedangkan mereka masih berpikir irasional, berpikir fiktif, berpikir mitos dongeng. Ya, gitu. Itu di mata ilmuwan barat seperti itu. Maka kampus-kampus perguruan tinggi umum tidak ada mata kuliah agama, yang ada mata kuliah agama-agama. Tujuannya apa? Untuk menetralisir orang-orang masuk kampus agar mereka netral terhadap agama. Karena semua agama itu sama terbatasnya. Sama basis objeknya juga sesuatu yang nggak jelas. Ya. Nah, inilah gambaran. Gambaran ini dengan tujuan sangat jahat ini, ya. Menggambarkan hubungan Tuhan dengan manusia seperti gajah dengan orang buta. Oke, Anda pun nggak tersinggung dengan ini, ya. Ini 12 orang ini gimana nih? Ya, jadi segi logika tidak memenuhi syarat. Analogi yang cacat. Oke? Saran pertama mendasar banget. Yang kedua, tidak konsisten. Kenapa tidak konsisten? Anda yang milih yang pertama itu pasti akan tidak konsisten. Ya oke, mari kita lihat itu. Mari kita lihat apakah Anda konsisten atau tidak. Kalau ini sebagai rumus umum,
rumus integral. Taruhlah gambar hubungan relasi ini sebagai rumus integral. Mari kita koreksi dengan rumus-rumus turunannya. Apakah saudara masih konsisten? Kita lihat rumus turunannya. Ya, rumus turunannya di mana? Kalau integral, rumus turunannya adalah diferensialnya. Ya, kalau yang A ini diferensialnya gimana nih? Kalau begini berarti Tuhan itu satu. Berarti Tuhan itu punya surga dan neraka untuk semua agama. Bagi siapa yang beragama ya pasti dia akan masuk surga. Oke ya. Karena semua akan menuju kepada surga Tuhan. Siapa yang tidak masuk surga? Ateis. Karena tidak punya agama. Oke ya. Oke, bisa dipahami? Diferensialnya yang pertama. Turunannya. Setuju ya. Yang orang-orang semua beragama akan masuk surga yang sama. Jadi Anda orang Kristen, orang Buddha, Hindu nanti ketemu di surga Tuhan. Ya, mungkin kalau masih ada dosa ya masuk surganya belakangan. Tapi jelaslah akhirnya masuk surga semua. Karena semua jalan ke surga, semua agama adalah jalan ke surga. Tuhannya satu, surganya satu. Ya, paling enggak ya ada surga dan neraka. Ya. Setuju ya? Nah, ini turunan logisnya gini. Konsekuensi logis dari teori ini menimbulkan diferensial turunan teorinya. Yang kedua, kalau begitu, kalau merujuk ke sini berarti pindah agama itu bukan masalah. Dan itu yang diharapkan. Pindah agama ada masalah. Karena hanya pindah jalan menuju Tuhan. Oke? Oke? 12 orang? Paham? Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda konsisten dengan teori ini? Berarti Anda akan ya tidak akan masalah, tidak ada masalah pindah agama, perkawinan antar agama. Ya juga ada masalah. Itu yang kemudian sekarang itu toleransi agama yang kemudian nanti ada agama Islam Nusantara gitu ya. Itu nuansanya pengennya gitu. Jadi nanti agama itu sudah nggak jadi masalah lagi. Karena orang sudah clear, beda agama nggak masalah karena beda jalan menuju Tuhan. Semua agama benar. Gitu. Yang terkenal dengan pluralisme agama. Bahwa agama berbeda-beda sebuah keniscayaan yang harus kita terima. Ya, yang didasari oleh ya kehendak Tuhan untuk membiarkan agama-agama itu ya menciptakan jalan-jalan atau agama-agama untuk menuju kepada Tuhan. Itu kearifan Tuhan. Beda agama? Beda agama? Ada masalah ya, Mbak ya? Yo, jawab dong. Jawab dong. Yang 12 orang. Saya nggak ingat orangnya, tapi ada yang ingat sendiri. Gimana? Uji konsistensi Anda di sini. Yuk, siapa yang kemarin milih A? Jujur. Ini forum kejujuran, forum ilmiah, sportivitas, konsistensi. Yuk. Ayo biar cepat. Jangan malas. Klik. Ya. Klik mood-nya, ngomong. 12 orang. Yuk, ngaku. Enggak apa-apa. Siapa? Adinda. Milih apa? Saya milih B, Pak. B. Dimas milih apa? Saya A, Pak. Nah, kenapa nggak ngomong? Bingung, Pak.
Kok bingung? Tapi tahu-tahu apa kesalahan logikanya? Tahu, Pak. Ya, oke, yang penting sadarlah. Sadar salahnya. Fatal itu, itu ya. Jebakan yang sangat ya dahsyat itu. Sekian banyak orang tertipu. Di kelas lain 100% di A loh. Ada satu dok yang tidak A. Sama fenomenanya. Berarti mewakili populasi, Mas, kamu, Mas. Populasi yang tersesat berpikir. Generalisasinya memenuhi syarat banget nih. Inilah tujuan floating mass ya, mengembangkan kepercayaan beragama biar gak dalam-dalam, dangkal-dangkal saja, biar pragmatis saja. Apalagi ini cocok dengan anak-anak muda yang milenial nih, nggak mau dalam-dalam berpikir. Ya, nanti dibilang radikal gitu ya. Ilmu pengetahuan membutuhkan radikalitas. Ya. Mengakar, berpikir mengakar. Jadi A ini fatal. Oke. Mau pindah di B? Ada tadi yang di ada kelas lain itu pindah di B aja Pak kalau begitu saya. Ya boleh B. Bagaimana kita lihat B? B juga jebakan juga. Tapi ini pengikutnya nggak banyak ini. Kalau di sini aja paling banyak. Yang lain nggak banyak. Malah ada yang kosong di B. Oke, bagaimana kita lihat B? Ya, kita lihat B. B bagaimana logikanya? B ini juga ada kesalahan fatal di dalam berpikir ya. Bagi orang-orang ilmiah tentu tidak mau berpikir seperti ini. Ya. Orang yang menggunakan akal sehat tidak mau. Tapi susah juga untuk mengetahui kesalahannya kalau tidak diberikan stimulan atau diberikan petunjuk. Ini salahnya di mana teori ini. Ini juga sama ya. Ini juga bagaimana menggambarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Tapi dengan prinsip seperti ini, semua agama itu punya Tuhan yang Esa. Karena T-nya T besar. T besar ini T Tuhan yang mutlak, Tuhan yang absolut, Tuhan yang ini ya. Jadi ini mereka berprinsip bahwa Tuhan kami mutlak. Dan Tuhan kami akan menghukum siapapun yang tidak sesuai dengan agama kami. Nah, sekarang mari kita lihat logika ini salah, kesalahan di mana. Nah, ini artinya apa? Mengatakan semua Tuhan Esa. Semua Esa. Semua mutlak. Karena Esa itu pasti absolut mutlak. Setiap absolut pasti mutlak. Setiap mutlak pasti Esa. Setiap Esa pasti unik, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Itu logika normalnya begitu. Kalau Esa pasti absolut. Kalau absolut pasti Esa, kan gitu. Kalau Esa hanya ada satu, berarti tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Nah, mari kita lihat di sini. Kalau semua Esa, bagaimana itu bisa ada Esa? Esanya gugur sendiri kalau semua Esa. Kalau semua absolut, absolut itu gugur sendiri. Karena tidak bisa kita mengatakan semua absolut. Karena absolut itu adalah satu. Tapi ada lebih dari satu yang absolut. Berarti di sini tidak ada yang Esa. Gugur logikanya. Semua merah. Gimana? Logis tidak? Semua yang ada perempuan. Yang ada hanya perempuan. Dari mana dia dapat kata perempuan? Kata perempuan ada karena ada kata laki. Itu baru logis. Orang yang mengingkari laki-laki dengan mengatakan semua perempuan, maka dia itu sesat berpikir secara logis. Semua putih. Dari mana dia dapat kata putih? Putih itu ada karena ada hitam. Oke? Kalau Tuhan itu mutlak, berarti yang mutlak hanya satu, yang lain tidak mutlak. Gitu kan? Oke? Ya? Semua agama berbeda, tidak ada titik singgung. Oke, tapi kemudian kalau semuanya mutlak, ya nggak bisa. Ya.
Sedikit kita kembali untuk mumpung ingat. Logika A ini juga memaksakan realitas. Ya, ini seakan agama tidak ada pertentangan. Hanya perbedaan-perbedaan teknis. Padahal dalam agama itu pertentangan banyak yang pertentangan prinsip tidak bisa ditemukan. Misalnya dalam masalah nikah ya. Nikah itu enggak ada urusan perkawinan itu Katolik pokoknya Tuhan telah menetapkan jodoh satu sepanjang hidup, manusia tidak boleh merubahnya, tidak boleh cerai. Berarti enggak ada rujuk. Kalau dia melawan perintah Tuhan ini, dia tidak bisa masuk surganya Tuhan. Tuhan Bapa di surga. Di Islam tidak begitu. Ya, tidak bisa disatukan dengan Kristen. Islam boleh poligami, tidak boleh poliandri. Maksimal 4 dalam waktu yang sama poligaminya. Poligami, poligini ya yang diambil. Kemudian apa? Masing-masing ya agama maksimal 4. Ya. Lalu boleh talak, boleh rujuk. Ya. Protestan lain lagi sama Kristen. Protestan boleh cerai, tapi nggak boleh kembali lagi. Tiada maaf bagimu gitu kali ya. Coba. Hindu gimana? Hindu boleh poligami tanpa batas. Enak kan? Bahkan boleh poliandri loh. Loh. Mbak, boleh 2 suami, Mbak. Boleh lebih dari 1 suami. Ya, di Hindu begitu berlaku. Anda lihat sejarah agama Hindu, para raja-raja Hindu itu istrinya banyak, itu ada yang 100, ada yang 40, 60, 70, 100 itu. Di antara mereka ini ada yang masih istrinya laki-laki rakyatnya. Ini bisa jadi hanya istri sementara oleh para ksatria. Karena apa? Karena apakah orang rakyatnya tersinggung? Enggak, malah senang kalau disukai. Ada darah biru jatuh cinta kepada istrinya. Itu suaminya senang banget tuh. Keluarganya senang itu. Kenapa? Dia akan naik kasta. Makanya suaminya rela tidak tidur dengan istrinya sepanjang dia masih ya bersama si kesatria ini, darah biru ini. Begitu sudah terbukti hamil, dia kembali lagi mau tidur lagi dengan istrinya. Karena dia sudah mendapat kepastian kalau yang dalam perutnya itulah manusia setengah dewa. Kesatria itu manusia setengah dewa. Itu Hindu itu. Buddha beda lagi loh. Loh, dalam salah satu contoh aja bertentangan, maka ini logikanya ditarik ke satu titik ini kan. Nah, ini kan pemerkosaan antara realitas dalam beragama dan logika ini. Ya, dia tadi tambahan dari A ya. Oke, kita kembali ke B. B ini begitu. Jadi gimana ini? Kalau kita turunkan derivatnya atau teori turunannya, maka kita akan menemukan ya sebuah pernyataan atau sebuah keniscayaan. Apa? Kalau teori ini yang kita pakai, maka orang-orang beragama itu hanya orang-orang yang akan berbondong-bondong masuk neraka Tuhan. Orang Islam masuk di nerakanya Tuhannya orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, orang yang lainnya. Ya, karena dia dianggap melawan perintah Tuhan yang punya surga dan neraka sendiri masing-masing. Nanti orang Kristen juga akan masuk di 5 nerakanya Tuhan yang berbeda. Kesimpulan semua orang beragama berbondong-bondong masuk neraka. Nah, yang tidak masuk neraka siapa? Ateis dong. Orang ateis ketawa terkekek. Ya, karena ngapain orang beragama itu? Bodoh amat. Ya, masuk agama yang hanya untuk masuk neraka Tuhan yang lainnya gitu. Oke. Yuk 12 orang yang B. Ngapain lu beragama hanya berbondong-bondong masuk neraka? Tolol amat dia. Itu
kata orang ateis ya, begitu ngetawain orang beragama. Ini bentuk pelecehan pada orang beragama juga ini. Ya. Nah, terus pindah agama gimana? Ya pindah agama nggak menyelesaikan masalah. Toh juga akhirnya masuk neraka ya. Oke? Ya dipahami? Ya? Ya. Saya ulangi di situ, logika ini menunjukkan bahwa logika logika yang fatal ya, karena mereka berpikir semua mutlak ya, maka mutlak itu sendiri tidak ada. Semua putih, putih sendiri tidak ada. Ya. Karena putih membutuhkan hitam, mutlak membutuhkan relatif. Jadi harus ada yang mutlak satu, yang lainnya relatif. Relatif itu ganda. Pasti ganda kalau relatif. Kalau mutlak pasti satu. Nah. Oke? Bisa dipahami? Kelompok B mau pindah ke C? Mana? Mana yang Tuhan Yang Maha Esa dengan logika B berarti sesungguhnya ya mengikuti tafsir logika yang salah, fatal secara logis. Ya. Oke, ada feedback? Tak terima, mau protes? Boleh saja. Mana? Mana nyerah? Kelompok B nyerah? Kalau bisa membela diri, belalah diri Anda. Gimana? Bisa menyerah, itu angkat tangan itu. Oke, sekarang langsung yang kelompok yang ketiga, C, logika ketiga. Logika ketiga ini semestinya orang beragama merasa ya terdukung ya. Nih, karena semua orang agama itu nuansanya ya kami yang benar, yang lain salah. Kami Tuhan kami yang maha kuasa, yang lainnya itu ya Tuhan-Tuhanan. Gitu kan? Orang Islam itu bagi orang Kristen itu bagaikan domba-domba tersesat, Mbak. Mas, Dimas, yang itu domba tersesat untuk orang Kristen. Ya. Domba-domba tersesat gitu ya. Mereka kasihan Anda lalu ingin membebaskan Anda dari ketersesatan biar bisa pulang ke surga Bapa. Orang-orang Islam itu juga orang Kristen, orang Islam menurut Hindu nggak bisa moksa. Mereka akan terus hina di dunia ini untuk reinkarnasi, ya, reinkarnasi lagi gitu sampai sekian lama reinkarnasi. Sehingga istrinya tuh bisa kembali ke dunia lagi setelah mati, tereinkarnasi ke bentuk yang berbeda. Ya, kalau misalnya dia kesatria bisa turun ke, kalau buruk kelakuannya tidak bisa membebaskan diri hawa nafsu, ya mereka akan reinkarnasi jadi Waisya. Waisya nggak bisa mempertahankan diri, ya mereka reinkarnasi lagi, mati lagi, kembali ke dunia lagi dalam bentuk sudra. Sudra nggak bisa mengangkat dirinya sendiri, semakin rendah kelakuannya, ya malas ibadah dan sebagainya, nah, dia akan jadi binatang. Bisa jadi binatang-binatang yang ada kau piara itu, binatang bisa kambing, bisa sapi, bisa kerbau, bisa macam-macam itu adalah bisa jadi itu keluargamu sendiri. Rohnya keluargamu sendiri. Ya. Bisa jadi itu loh. Bisa jadi anjing itu adalah jelmaan dari reinkarnasi kakeknya. Jadi orang-orang Hindu nggak mau makan daging. Khawatir yang disembelih dimakan keluarganya sendiri, jiwanya. Apa badannya? Jiwanya ya, jiwanya keluarganya sendiri. Dibalut dengan kulit atau apa namanya?
casing anjing, casing sapi. Makanya sapi juga jelmaan dewa. Kalau sapi itu khusus jelmaan dewa. Makanya nggak berani makan menyembelih sapi karena itu sapi itu binatang suci. Oke? Kecuali sapi ya. Yang lainnya reinkarnasi dari manusia. Jadi ular itu reinkarnasi dari manusia yang jahat. Preman, pembunuh itu mati dan reinkarnasi jadi harimau. Jadi anjing galak, serigala gitu. Ya. Jadi masing-masing agama menganggap, mengklaim bahwa agama hanya dia. Tuhan yang mutlak hanya Tuhan dia. Yang lain itu Tuhan yang tidak mutlak. Tapi yang pasti, secara logika akal sehat, ya pasti ada satu. Kalau klaimnya mutlak, pasti ada satu. Yang lainnya pasti tidak Tuhan. Yang lainnya Tuhan-Tuhanan. Saya kira ini bisa diikuti. Jadi logika ini sangat ya logis. Ya, karena kebenaran yang hakiki hanya ada satu, yang mutlak hanya ada satu, maka yang lainnya ini pasti hanya ngaku-ngaku, klaim-klaim saja. Nah, masalahnya sampai hari ini belum ada media yang menghasilkan agama yang sebenarnya itu. Tuhan yang mutlak itu yang ada di mana? Apakah di Islam, di Kristen, di Hindu, atau di Buddha? Karena masing-masing menjelaskan dalam kitab sucinya. Tapi akal sehat hanya menerima bahwa yang mutlak hanya satu. Kalau hanya ada satu yang mengaku-ngaku banyak, maka untuk mencapai ya titik terangnya, biar tidak semu lagi, maka majelis ilmu atau forum ilmiah ya menuntut untuk diteliti mana sih yang sungguhnya satu itu. Nah kalau ilmiah kemudian biar aja lah, tergantung masing-masing. Jadi forum ilmiah itu forum yang tidak mencari kebenaran, hanya mencari kenyamanan. Oke? Apakah di forum ini diperlukan satu itu? Apakah perlu kita cari mana sungguhnya yang satu itu? Atau dibiarkan saja? Demi persatuan kita tidak perlu memerlukan yang satu itu. Daripada konflik, pasti ada konflik tuh kalau ada ketemu satu. Pasti ada perjuangan untuk menegakkan yang satu dan untuk menumbangkan yang lainnya untuk mengakui kebenaran satu itu. Sampai mereka bertekuk lutut mengakuinya. Sehingga kebenaran akan mengemuka. Kebenaran mutlak akan berdiri tegak. Oke? Butuh enggak yang ketiga ini? Dibutuhkan enggak di forum ini? Dibutuhkan enggak sampai pada menemukan mana yang satu itu? Ya. Belum tentu loh di Islam. Karena kita menggunakan uji logika. Bisa jadi Islam hanya mengandalkan bukan logikanya, tapi doktrinnya. Yo. Enggak usah Pak, nanti merusak persatuan bangsa, persatuan ini kelas kita gitu. Gimana? Gimana nih? Oke, misalnya begini Mas, saya ingin tanya, Tiara, 10 kali 3 dibagi 5, berapa itu? Berapa saja Mbak? Ya, semua mikir kan? 10 kali 3 bagi 5. Itu lama banget sih.
dah salah satu aja yang ngomong. Berapa jawabnya? Itu dipakai tuh, kliknya dipakai. 6. 6 ya. Ya. Adakah jawaban lain? Adakah jawaban lain? Oke. Kebenaran sudah tapi kemudian ada kepentingan lain, Mas. Harus dipertimbangkan, Mas. Apa? Jiwa korsa. Lain apa? Solidaritas. Kami 6 ya, benar. Benar, Pak. Benar ya. Ini Mas, saya minta deh. Kalau yang jawab selain 6 saya kasih nilai sama dengan Anda. Demi persatuan. Tidak bisa, Pak. Karena yang paling benar 6. Yang lain salah, jadi nggak bisa sama. Nggak bisa ditawar. Ini ketua egois banget sih. Kamu egois tuh ketua. Gimana? Nggak toleran kamu. Tapi radikal. Saya benar, Pak. Kamu radikal kamu. Nah, sekarang itu orang kayak kamu jadi bilang radikal kamu. Fundamentalis kamu. Kamu nggak toleran kamu tuh. Kamu nggak mau bersatu ya kelas ini. Yang lain nanti kasih nilai sama, kamu nggak mau. Pengennya menang sendiri ya kamu ya. Sri Wahyuni, kalau kamu diberi nilai sama dengan kami, kamu mau nggak? Mau nggak? Belum ada suaranya loh ya. Ini macet ini mic-nya ini. Rindang, kamu mau nggak dikasih nilai sama dengan Hamim? 100. Siapamu misalnya nggak sama dengan Hamim. Nggak 6. Mau nggak? Ya. Ditanya kok, Pak. Itu lama jawabnya tuh ya. Mau nggak? Ditanya mau rapi aja. Tahu rapi. Ditambah jodoh, jawabnya lama. Ini jawab gitu kok. Oh enggak, dikasih 100. Kamu jawabannya tidak sama dengan Hamim. Ya saya tuh nego ini demi kekompakan Anda, nggak ada kecemburuan gitu loh. Ya, ada toleransi itu loh ya. Hamim, kamu kasih toleransi dong. Ya. Kan demi kebersamaan. Nah, oke, nggak apa-apa. Ini yang 3 ini siapa ini? 3 ini siapa? Termasuk kamu ya, Mim ya? Yang C. Siapa kemarin? Saya, Pak. Ayo nih. Yang C. Saya lupa ini siapa kemarin. Masa lupa Anda? Kamu yang milih kok. Ini nggak ada sinyal, nggak ada suaranya, mungkin mic-mu nggak Mbak. Ayo nih, mic-mu nggak jalan mungkin. Kok mau ngomong nggak kedengeran? Iya,
Yuk, Rifda. Kamu milih yang mana kemarin? Saya, Pak. A. B. B, ya sudah. Yang C loh. Tolong deh yang sportif yang C. Ya. Masa nggak masuk ini? Nggak masuk hari ini? Yang C. Saya C, Pak. Alvina C ya. Ya, iya kalau kamu yang benar, lalu yang lain salah, yang lain dikasih nilai sama dengan Anda gimana? Demi persatuan, Mbak. Nggak apa-apa. Dengan senang hati. Pak, jawabnya. Loh iya. Oh jangan karena nada saya tinggi kamu terus nggak mau, jangan takut. Kok bingung gimana sih? Kamu gimana? Suara hati nuranimu boleh nggak? Mau nggak dibagi seperti itu? Kalau yang lain salah berarti nilainya sesuai yang benarnya. Iya, saya kasih nilai 100 walaupun salah. Kamu mau nggak? Yang benar kamu misalnya, kasih nilai yang sama gitu loh. Kamu setuju nggak? Demi persatuan, Mbak. Toleransi biar tidak konflik. Loh, sekarang kan gitu, Mbak. Di Indonesia ini kan semua agama itu dianggap demi persatuan dianggap sama. Padahal menurut teori logika hanya ada satu yang benar kan gitu loh. Tapi politik mengarahnya ke situ. Ya. Dengan cara logika A, logika B itu tujuannya ke situ juga sama. Biar yang C itu tidak ada yang berpikir C. Faktanya berhasil kok. Ya, yang A mesti seneng kok. Nggak, jangan mempermasalahkan mana yang benar, yang penting dapat 100 lah. Gitu. Anak milenial lagi sekarang pragmatis. Ya, kebenaran tidak penting, yang penting dapatkan keuntungan gitu loh. Ya. Oke. Ya, bingung nggak ya? Alvina bingung. Kami bingung. Loh, memang begitu sekarang, Mim. Bagaimana caranya agar kebenaran itu tidak dipentingkan lagi? Yang penting itu apa? Kenyamanan bersama, toleransi, ya bagaimana upaya membuat toleransi itu sehingga sampai pada satu titik balik di mana kebenaran tidak lagi diperlukan, yang penting toleransi, bersatu, membangun, rukun. Gitu. Kebenaran hakiki tidak diperlukan lagi. Kalau itu akan berpijak pada kebenaran hakiki, yang terjadi konflik, nggak nyaman. Setelah kita ngambang aja semuanya masalah kebenaran. Gitu. Kalau kami mengatakan tidak apa-apa, Pak, berarti Anda sudah mementingkan pragmatisnya, meninggalkan kebenarannya, logika akal sehatnya. Nah sekarang logika akal sehat orang beragama itu sudah dibikin begitu. Nggak usah dalam-dalam beragama. Nanti konflik. Makanya ya udahlah, salam semua sama, salam sama. Semua ucapan selamat, semua agama selamat sama, gitu kan? Cocok ini dengan anak generasi Z, instan, nyaman, tanpa konflik, gitu kan? Ya, kalau udah begitu, forum ilmiah sudah tidak diperlukan. Ya. Kebenaran hakiki tidak lagi menjadi penentu. Ya, yang penting sekarang siapa yang paling memberi keuntungan, itulah yang paling dianggap kebenaran. Siapa yang paling banyak mendukung, itulah kebenaran. Walaupun awalnya itu kebatilan, bisa jadi kebenaran karena banyak yang mendukung, terus diviralkan di dunia maya, ya semua orang suka, maka bintang film lebih hebat daripada
ulama. Bahkan bintang Korea asal menyenangkan itu lebih hebat daripada ulama. Ya, ya gitu kan? Ini namanya generasi post-truth. Generasi yang sudah melampaui ya ukuran kebenaran. Yang penting mendapatkan penghargaan publik. Publiknya menentukan kebenaran. Ya, oke ya. Oke. Jadi yang ini, jadi C ini mestinya menjadi logika semua agama. Hanya masalahnya semua agama mengklaim yang Esa itu. Berarti Esa pasti satu. Maka forum ilmu membutuhkan kepastian mana yang satu itu. Solusinya apa? Solusinya harus diadu. Adu konsep, apakah masing-masing konsep ketuhanan itu memenuhi kualifikasi konsistensi dalam keabsolutannya. Mereka bilang absolut, tapi apa betul? Ya, betul-betul di dalam ajaran agama itu menunjukkan konsistensi keabsolutan. Kalau tidak, ya berarti dia bukan agama. Masa menjelaskan keesaan Tuhannya salah. Atau mengatakan esa tapi dalam penjelasan lain menunjukkan ketidakesaan. Kalau begitu ada kontradiksi dalam agama itu. Kalau kontradiksi berpikir, nggak mungkin itu buatan Tuhan, tapi buatan manusia. Jadi Tuhan dalam agama itu bukan Tuhan T besar, tapi T kecil. Mana yang berhasil membuktikan T besarnya, kita akan cari. Tentu kita harus tahu pakai apa, ukuran apa dulu. Pakai alat apa untuk mengukur kebenaran konsep keesaannya. Ya. Pakai alat apa? Dengan parameter apa? Itu harus kita temukan. Ya. Ya parameternya ya absolut tadi. Nah, absolut itu apa? Kalau esa pasti absolut. Kalau absolut pasti esa. Nah, untuk mengetahui menguji keesaan kita uji konsep absolutnya. Oke? Nah, mari kita sepakati dulu apa itu pengertian absolut. Ya, kita sepakat menggunakan alat absolut ini untuk mengukur keesaan. Yang akan kita sorotkan pada agama-agama yang mengaku Tuhannya absolut. Apa itu absolut? Apa definisi absolut? Yuk. Apa absolut? Ada yang tahu? Lawannya absolut? Mau interaktif dong, biar cepat. Kalau Anda ikut bicara, Pak. Ya. Mutlak. Mutlak itu sama dengan absolut, Mbak. Bahasa lain saja, Mbak. Bahasa Arab kan itu mutlak itu. Absolut bahasa Latin. Oke. Oke, kita pakai bahasa mutlak ya. Kalau absolut bahasa Latin susah untuk mencari definisinya ya. Oke, kita cari aja bahasa Arab. Bahasa Arab mutlak itu lawannya apa? Jangan tidak mutlak loh, tak gelito tenan itu. Demokratis. Ya? Lawan mutlak apa, Mbak? Demokratis. Demokratis. Bahasa Arab loh yo. Jadi kan mutlak itu bahasa Arab. Mutlakon. Apa? Mutlakon lawannya muqayyad. Muqayyadan. Mutlak lawannya muqayyad. Muqayyad artinya apa? Nggak ngerti ya, tak kandani lah.
Muqayyad itu terkait, tertaut, terkait. Jadi mutlak berarti artinya ya. Lawannya terkait, lawannya ya tidak terkait toh ya. Aduh, ragu-ragu ngomong gitu aja. Lawannya terkait, tidak terkait kan? Iya, Pak. Iya, jadi mutlak itu tidak terkait dengan apapun. Jadi kalau Tuhan itu esat, itu berarti Tuhan yang tidak terkait, itu keberadaannya tidak terkait dengan apapun. Tidak tergantung dengan apapun, oke? Bahasa lainnya apa? Independen. Tidak terkait dengan apa? Oke, sekarang waktu mutlak. Waktu zuhur itu mutlak apa muqayyad? Waktu zuhur itu waktu muqayyad atau mutlak? Waktu sholat zuhur. Mutlak. Jadi boleh sholat zuhur di kapanpun gitu ya, Mbak ya. Dan baru kamu yang ngomong itu baru akan mendapati ilmu yang lebih mengesan daripada nggak ngomong, walaupun salahnya itu menegaskan kebenarannya. Makanya jangan merasa malu kalau salah. Alvina akan lebih ingat lama daripada Anda yang nggak ngomong ya, dengan kesalahannya itu. Ternyata menemukan salahnya saya gitu. Itu sama dengan menemukan kebenarannya. Sholat duhur itu sholat yang dibatasi oleh terkait dengan apa? Matahari. Matahari. Matahari tergelincir sampai matahari membuat bayang-bayang sepanjang badan. Dulu belum ada jam, Mbak. Dulu pakainya ya acuan itu. Ya, sekarang pakai jam lagi, pakai itu, tapi sama dengan ukuran itu. Ya. Jadi kalau sholat mutlak itu ada nggak sholat mutlak? Ada sholat sunnah. Sholat yang dilaksanakan kapanpun tidak terkait dengan apapun. Ya. Nah kalau Tuhan mutlak, Tuhan terikat dengan waktu enggak? Keberadaan Tuhan terikat dengan waktu enggak? Kapan dia mulai ada, terus kapan mulai sampai kapan dia tidak ada, itu terkait enggak? Enggak, Pak. Ya, tidak ada ya? Terkait enggak? Ada terikat waktu enggak, Tuhan? Enggak, Pak. Tidak. Kenapa? Logikanya gimana? Yang mudah dipahami. Kalau kamu suruh menjelaskan, oh Tuhan itu enggak mungkin, enggak logis kalau terkait dengan waktu. Kenapa? Mengapa tidak terkait dengan waktu? Ya dituntaskan pemahamannya. Pokoknya nggak terkait. Nah, itu tukang becak namanya, bukan ilmiah. Ya, kenapa? Di mana letak tidak logisnya kalau Tuhan itu terikat waktu? Berarti yang kita analisis waktu itu sendiri. Waktu itu apa sebenarnya? Yo, waktu itu apa? Terlalu tinggi, terlalu umum ini pertanyaannya. Ya, lebih jelas lagi. Mengapa ada waktu? Wah, dhuwur meneh itu mengapa? Tinggi lagi nih. Apa yang menyebabkan terbentuknya waktu? Terjadinya waktu. Apa yang menyebabkan adanya waktu? Apa? Tuh. Atau waktu terkait dengan adanya apa? Wes kelas SD ning ngene iki. Yo. Waktu tuh itu, Pak. Jarak kejadian satu dengan kejadian lainnya. Ya, apa yang kejadian itu yang tunjuk aja, Mbak. Kejadian apa? Misal
dari matahari terbit sampai di atas sampai tenggelam itu kan ada waktunya sendiri-sendiri. Ya. Jadi waktu itu ada karena ada Jadian. apa? Tapi jangan Anda sebut loh. Jadian. Ada karena ada kejadian apa? Terwujudnya apa? Terjadinya apa? Terjadinya matahari. Kan udah ngomong gitu loh. Jadi matahari itu terkait dengan adanya waktu. Tapi perlu dijabarkan lagi, Mbak. Apa hanya dengan matahari kemudian kita dapat waktu? Oke, sekarang kita breakdown ya. Waktu itu apa saja sih kalau dibagi-bagi? Pagi, siang, sore, malam. Oke, itu yang global. Yang ini yang lebih detail lagi. Modern sekarang sudah menggunakan batasan waktu. Di breakdown. Yang paling pendek waktu itu apa? Satuan waktu. Detik, Pak. Detik. Terus menit. Terus jam. Terus Hari. 1 hari. Oke, sekarang 1 hari itu sebenarnya apa sih? Waktu 1 hari itu sebenarnya apa? Satu hari. Hakikat 1 hari itu apa? 24 jam, Pak. Iya, 24 jam itu 1 hari. Sebenarnya 24 jam bukan yang pokok, Vin. Kita bisa menyepakati untuk generasi ke depan 1 hari diganti menjadi 27 atau 30 jam, bisa nggak? Tidak Nggak bisa. Ya, disepakati aja bisa toh. Kamu tahu nggak 24 jam itu siapa yang menentukan? Kan kesepakatan dulu. Kita mengikuti kesepakatan aja toh. Tapi yang nggak bisa disepakati apa? 1 hari itu sebenarnya apa yang nggak bisa disepakati? Rotasi bumi, Pak. Rotasi bumi. Nah, itu dia baru agak cerdas dikit nih. Dikit tapi. Hakikatnya 1 hari itu 1 rotasi bumi. Jadi ada apa? Waktu terkait dengan apa? Keberadaan bumi. Tapi tidak bisa kan berdiri sendiri? Bumi itu harus ada apa? Matahari. Matahari. Tidak cukup 1 hari dengan matahari dan bumi gitu. Bulan. Ini hari, Mbak. Hari dulu. Bulan-bulan sendiri nanti hakikatnya. Ya, matahari, bumi. Ya, tadi kami bilang 1 putaran bumi berarti bumi harus berputar. Sistematika berpikirnya begitu. Jadi ada waktu 1 hari itu karena ada bumi, bulan. Buminya berputar sehingga akan menimbulkan 1 hari. Kalau nggak berputar tidak ada 1 hari. Masih kurang. Diperjelas lagi. Mataharinya bercahaya. Kalau mataharinya nggak bercahaya, tahu nggak dari mana 1 hari? Bumi muter terus, tapi nggak jelas kapan acuannya apa. Ya kan? Nah, poros itu basicnya itu 1 hari, 1 putaran. Jadi bicara waktu, itu basicnya bicara 1 hari. 1 hari itu adalah berkait dengan keberadaan bumi yang berputar dengan matahari yang bersinar. Maka akan ada acuan dari A kembali ke titik A, itulah 1 putaran rotasi. Itu 24 jam dibagi 24. Kalau mau dibagi 36 nggak apa-apa, Vin. Ya, sepakati di kelas ini buat satuan baru, 1 hari 36 jam. Ya, tidak harus 60 detik, 1 menitnya. Kan itu hanya persoalan yang tidak mendasar. Yang mendasar kan 1 harinya. Oke.
Waktu kan terkait dengan bumi, bulan, matahari. Oke? Dah? Nah, kalau Tuhan itu absolut, maka kemudian ketika Tuhan itu terkait waktu, berarti Tuhan itu terkait dengan tergantung pada keberadaan bumi, bulan, matahari. Nah, satu bulan itu berarti apa tadi? Syaratnya ada bulan. Bulannya diam. Ya enggak, harus berotasi. Rotasi bulan. Satu putaran rotasi bulan sama dengan satu bulan. Baru menimbulkan 1 tahun. 1 tahun itu apa? Satu putaran? Matahari. Satu putaran? 1 tahun. Satu putaran bumi bersama bulan terhadap matahari. Makanya ada 2 jenis tahun. Tahun yang mengacu bulan, tahun yang mengacu matahari. Oke? Makanya beda. Satu mengikuti berat putarannya bulan pada matahari, satu ya putarannya bumi kepada matahari, beda. Ada Komaria, ada Samsia. Oke? Clear? Kalau Tuhan dikatakan terikat waktu, maka nggak logis. Kenapa nggak logis? Karena berarti dengan mengatakan Tuhan terikat waktu, berarti Tuhan terikat oleh keberadaan bumi, bulan, matahari, dan gerakan atau gerakan ketiga planet ini, ketiga apa? Satu bintang, dua apa? Dua planet. Loh, padahal Tuhan itu absolut. Ya. Padahal Tuhan yang menciptakan bumi, bulan, matahari. Logisnya nggak mungkin dia terbelenggu, terikat oleh perputaran bumi dan bulan terhadap matahari. Oke? Nggak logis dong, maksud Tuhan menciptakan bumi bulan lalu dia terjerat oleh perputaran ciptaannya itu. Dia terikat oleh hukum yang berlaku dalam bulan, matahari, dan bumi. Oke? Nggak logis banget kan? Yes, biar gampang analognya. Dava, Zahra, kamu buat jebakan nyamuk. Kan kecil kan? Nyamuknya. Kira-kira jebakannya itu gede atau besar? Kecil, Pak. Kecil kan? Itu semacam wadah apa gitu biar nyamuk masuk lalu ketutup gitu ya. Dikasih umpan apa masuk ketutup gitu ya. Kamu yang buat jebakannya itu, yang kerjanya kamu yang mengatur, ya kerjanya kamu mendesain. Lalu ada orang bilang terkopoh-kopoh dengan penuh dengan emosi, celaka, kenapa? Mbak Dava ini terjebak ke jebakan nyamuk. Kamu percaya nggak dengan itu? Yang dikabari gitu, percaya nggak? Logikanya piye? Mosok ya si Dava kejebakan nyamuk yang dia buat sendiri yang sangat kecil gitu. Itu sama mengatakan melecehkan Tuhan kalau Tuhan terikat oleh waktu. Tuhan menjelma di bumi loh. Di mana dia menjelma? Di tubuh Krishna. Oh, Krishna itu berarti jelmaan Tuhan yang maha absolut. Iya. Pernyataan itu menunjukkan pernyataan yang menjelaskan Tuhan itu absolut atau tidak? Tuhan menjelma dalam di tubuh Krishna kok. Berarti dia masuk dalam tubuh Krishna. Nah, Krishna ada di mana? Ya, Krishna di mana?
Mohon maaf, Pak. Ya, Udah jam 2. Ada Sudah mata tahu. kuliah lain. ya. Saya jawab dulu. Krishna di mana? Di Dalam penjelasan kitab Ramayana, Krishna di mana Krishna itu? Di India ya? Di India. Ya. India di bumi apa di mana? di bumi, Pak. Di bumi. Jadi ketika menceritakan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa menjelma dalam diri Krishna itu menyalahi sendiri penjelasan itu dengan pernyataan bahwa Tuhannya absolut, Tuhannya mutlak, karena penjelasan itu menunjukkan Tuhannya masuk dalam ruang dan waktu. Berarti tidak absolut, tapi relatif. Kalau tidak dia tidak otomatis ada di luar bumi, dia tidak otomatis ada di luar India. Itu bahwa itu adalah sifat makhluk, bukan sifat Tuhan yang absolut. Penjelasan ini menodai konsep Esa yang mereka dengung-dengungkan, Tuhan kami Esa gitu. Misalnya contoh gitu ya. Gitu ya. Besok kita akan lihat masing-masing agama itu konsep keesaannya bagaimana dalam kitab-kitabnya masing-masing. Hingga kita akan tahu dengan kacamata pengertian absolut ini kita bisa menyimpulkan agama itu ya memenuhi kualifikasi Esa atau tidak. Kalau tidak ya berarti dia itu bukan agama, tapi hanya agama-agamaan. Tuhannya Tuhan-Tuhanan. Tuhan agama buatan manusia, Tuhan karangan manusia. Oke, kita belum menelusuri semua itu. Untuk persiapan pekan depan, saya minta Anda membaca-baca konsep ketuhanan di agama-agama yang ada di Indonesia. Ya, ketuhanannya saja, jangan ajaran yang lainnya. Ya, browsing banyak sekarang sudah, tapi nanti saya akan berikan penjelasan dari browsing itu. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih. Kita sudah melampaui 5 menit. Saya juga mengajar di kelas yang lain sama ya. Kita tutup perkuliahan kita. Ya, tapi belum ketemu Tuhan yang mana ya? Belum ya? Belum. Belum ya, selamat mencari Tuhan. Semoga ketemu di jalan. Amin, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Duluan ya. Pak. Oke. Iya, Pak. Siapa?